قلبي إذا هدق ذكر فاطمة بنت نبي المصطفى أنوارها دائما أمسات بها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي برحمته تغفر الذنوب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتلق بها العصور وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليهم ينسب. أما بعد، أيها الحبايب الكرام, para habaib, para alim ulama, para guru-guru yang hadir di Majlis Darul Mustafa, dan insyaallah kita semua, baik yang di depan, yang di tengah, yang di belakang, yang di kiri atau yang di kanan, semua tidak luput daripada rahmat dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali hajat, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi saya meminta untuk dibacakan qasidah Sayyidah Fatimah. Kenapa? Karena kemarin adalah tanggal kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Tanggal kelahiran perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu qasidah dikarang oleh guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Yardah qalbi idza qad dzakar Fatimah. Tenang hatiku, kata Sayyidina Habib Umar, ketika seseorang sudah menyebutkan nama Fatimah bintul Mustafa anwaruha daimah, yang cahayanya abadi sepanjang masa. Bintul Nabi Mustafa anwaruha daimah, yang cahayanya sepanjang masa. Sayyidah Fatimah itu miladnya di 20 Jumadil Akhir, kelahiran perempuan agung yang nanti tidak ada seseorang pun yang melewati sirat kecuali Nabi Muhammad beserta Sayyidah Fatimah, dan semua yang ada di situ disuruh menundukkan pandangan dan tidak ada yang berani melihat sosok wanita agung yang bernama Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Allah, perempuan yang luar biasa. Tahu Sayyidah Fatimah, kita ni kadang-kadang kalau artis kita hafal, ini kelahirannya artis Fulana binti Fulan, tanggal berapa ini? Ini bukan artis lagi. Ini jaminan. Ketika seseorang mencintai Fatimah, dia akan mengikuti Fatimah. Kalau dia mengikuti Fatimah, berarti dia mengikuti ayahnya Fatimah, yaitu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahakala. Sedikit sebelum kita masuk ke yang lain, ketika Nabi Muhammad akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi Muhammad di pangkuan beliau Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, di rumah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah melihat bahwa Nabi Muhammad ketika itu memanggil Sayyidah Fatimah untuk menundukkan kepala, membisikkan satu dua kalimat, kemudian Sayyidah Fatimah menangis dengan dahsyatnya. Menangis Sayyidah Fatimah bintul Nabi Mustafa, menangis dengan dahsyatnya. Tidak lama kemudian setelah tangisan itu usai, Nabi memanggil lagi dalam keadaan Nabi sudah hampir kembali menuju Rafiqil A'la kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Nabi yang ketika Israel datang minta izin dulu. Kalau kita ditarik langsung, kecuali Nabi. Beliau malaikat Israel meminta izin, tapi Nabi memilih Rafiqil A'la, Rafiqil A'la. Cepat aku biar ketemu Tuhanku, biar ketemu penciptaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisikan kedua, Nabi Muhammad memanggil Sayyidah Fatimah, menundukkan kembali, mendengar yang dari tangisan yang tadi dahsyatnya menjadi sebuah senyuman indah dari wajah Az-Zahra al-Batul. Sampai Sayyidah Aisyah pun terheran-heran apa yang dibisikkan
setelah Nabi Muhammad selesai diurus, Sayyidah Aisyah tetap menjadi penasaran dengan apa sih yang terjadi. Bisikan pertama, wahai Fatimah, oleh ayahmu kau menangis. Bisikan kedua, kau senyum. Apa yang menyebabkannya? Faqal, maka Sayyidah Fatimah mengatakan, ya Aisyah, bisikan pertama yang dibisikkan oleh ayahku yang membuat aku menangis. Beliau memanggil aku, menundukkan dan membisikkan kalimat bahwa wahai putriku, ini adalah akhir-akhir aku berbicara dengan engkau dan aku akan kembali kepada Tuhanku. Di situ aku menangis. Sayyidah Fatimah, di situ aku akan berpisah dengan ayahku. Di situ aku merasa, dan tangisan itu begitu keluar dengan dahsyatnya. Lalu Aisyah kembali bertanya, kalau begitu tangisan yang kedua apa? Yang setelah engkau menangis, engkau tersenyum. Apa yang menyebabkan? Apa? Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, Sayyidah Fatimah mengatakan, wah ya Aisyah, itu bisikan kedua yang dibisikkan oleh ayahku membuat aku tersenyum seakan-akan aku lupa tangisan itu. Ya apa? Apa bisikan kedua? Bisikan kedua dari ayahku yang membuat aku tersenyum adalah, wahai binti, wahai putriku, engkau dari keluargaku yang paling cepat akan menyusul aku. Bisikan kedua yang membuat aku senyum dan senang adalah, wahai putriku, kata ayahku, engkau yang paling cepat akan menyusul aku. Engkau dari keluargaku yang paling cepat menyusul aku. Dan dalam riwayat 3 bulan atau 6 bulan setelah meninggalnya Nabi Muhammad, meninggal putri Nabi Muhammad yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Masya Allah. Di umur berapa meninggalnya Sayyidah Fatimah? Ada ulama mengatakan 27 tahun. Ada ulama yang mu'tamad mengatakan pendapat yang paling banyak 29 tahun. Ini putri Nabi, ini Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Ya Allah, kalau kita cerita banyak cerita Az-Zahra. Nabi Muhammad mengatakan, Fatimah tu bad'atu minni, yadhuduni ma yadhuduha wa yabsutuni ma yabsutuha. Nabi Muhammad mengatakan, Fatimah itu, Sayyidah Fatimah, bagian dari diriku. Membahagiakannya mengikuti dia, mengikuti aku. Meninggalkannya, membenci dia, berarti membenci dan meninggalkan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rzuqha, Allahumma rzuqna. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan rezeki, nanti kita akan memandang Nabi Muhammad ketika itu, dan kita akan bersama putri Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan itu adalah idola untuk kaum perempuan di atas dunia sampai akhirat. Dan beliau adalah Sayyidatin Nisa'il Alamin, pemimpin, penghulu para wanita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ada satu nasihat yang agung yang mungkin kita sedikit belajar tentang itu untuk menggugah hati kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik hari demi hari. Kalau hitungan tahun miladi ini akan bertambah, ini sudah akhir. Habis gini 2026. Dan setelah itu ya mungkin habis gini 1447 Hijriah. Nah, kira-kira pesannya kayak begini, nasihat ini. Bil ilmi bal bil adabi tanala a'la rutabi. Fa'ish hayat al-ulama waqra' sunuf al-kutub. Wadum ala tawadhu'in wa la taftakhir bin nasabi. Kafaka an takhruja dunya bil wara' wal hasad. Itu nasihatnya. Kita coba kaji baik demi baik. Bil ilmi bal bil adabi. Kita ini dituntut. Tadi dibacakan kitab menuntut ilmu, mencari ilmu. Di dalam kitab tadi disebutkan oleh Al-Habib Hamid untuk apa?
untuk kita menuntut ilmu, fa hukmuhu wajib fardu. Menuntut ilmu, orang menuntut ilmu hukumnya wajib. Walau bisin, itu menggambarkan bukan berarti kita harus semua ke Cina, enggak. Orang Cina aja ke Indonesia sekarang. Bukan, itu menggambarkan jauhnya. Kalau satu saat nanti salah satu dari antara antum belajar sampai ke Mesir, belajar ke Libya, belajar ke Hadramaut, itu menggambarkan jauhnya pengorbanan ketika seseorang menuntut ilmu. Nabi Muhammad bilang, kuna aliman, jadilah orang berilmu, atau muta'alliman, atau orang yang belajar, atau mustami'an, atau paling enggak mau mendengar. Kalau enggak ada waktu lagi untuk mendengar, atau muhibban, minimal hatinya ada cinta kepada ilmu dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takun khamisan, dan jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima ini? Dia tidak mau jadi orang berilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, dan tidak mau mencintai ilmu dan mencintai daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takun khamisan, fadahala, kau akan hancur, binasa. Maka kita disuruh menuntut ilmu, cari ilmu. Man talabal ilm li nafsi fal qalil yakfi. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk dirinya sendiri, sedikit cukup. Wa man talabal ilm li ghairi fa hawaijun nas katsir. Lalu barang siapa yang menuntut ilmu untuk menyampaikan kepada orang lain, maka masalah di tengah-tengah masyarakat ini banyak belajar. Banyak belajar agama. Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Itu mau dunia, belajar. Enggak ada orang mau dunia. Anak mau jadi direktur tapi enggak usah belajar. Iya, direktur TK. Begitu, enggak ada, semua harus belajar. Enggak ada instan. Kalau instan cuma apa? Mie instan. Itu. Enggak ada instan. Nggak ada. Semua harus belajar. Ilmu. Nah, maka itu dikatakan juga ilm. Innamal ilm salasata ashbar. Itu ilmu ada 3 tingkatan. Wa man dakhala ala syabril awwal fatakabbara. Lalu siapa yang masuk di dalam jisim atau tingkatan pertama seseorang baru belajar, dia akan menganggap dirinya hebat. Dia akan menganggap dirinya, oh saya pintar, ini mau apa? Sombong. Mulai. Wa man dakhala ala sibr tsani. Makam kedua adalah apa? Tawadhu. Fatawadhu. Kalau dia masuk di tingkatan kedua, dia akan menunduk. Dia mengatakan, di atas saya masih ada saya. Di atas ilmu ini masih ada orang yang memiliki ilmu lebih dari saya. Wa man dakhala ala sibr tsalits fa innahu ya'lamu annahu la ya'lam. Lalu ketika dia masuk ke kelompok yang ketiga, dia akan mengetahui ya'lamu bahwa apa? Annahu, bahwa dia la ya'lam, dia tidak mengetahui apa-apa. Ilmu itu baru sedikit yang dia dapat. Makanya untuk menjaga ilmu jangan sampai membuat seseorang sombong, seseorang merasa hebat, seseorang merasa tinggi, merasa mulia. Maka dikatakan dalam syair tadi, bil ilmi bal bil adabi. Kita punya ilmu boleh, tapi adab terakhir. Adab akan jaga itu ilmu. Adab akan menjadi filter itu ilmu. Adab akan menjadi wajan itu ilmu. Ilmu hatta yang dicari banyak. Apa namanya? Kalau orang masak wajan, bahasa Makassar apa di sini dia bilang? Kalau Ambon bilang kuali, tahu kuali? Itu ilmu yang kita pelajari. Antum belajar dari sini itu dimasukkan sini. Kalau adabnya nggak ada, tahu kuali yang tadi, wajan itu bocor, tahu bocor. Habis. Semakin banyak kau dapat ilmu, semakin banyak belajar, nggak akan menghasilkan apa-apa, hancur. Sombong. Masih lebih bagus orang yang memiliki adab tanpa ilmu daripada orang yang memiliki ilmu tanpa adab. Masih lebih bagus orang kalau punya adab. Kalau punya adab, masuk di majelis dengan adab. Kita mengira dia ini berilmu, kita mengira dia berilmu. Tapi kalau antum masuk
kita masuk ke satu majelis dengan angkuhnya, dengan sombongnya, lalu mengira kita ini hebat, yang lain bahlul semua. Nah, apa ini? Bil ilmi bal bil adabi tanala a'la rutab. Sehingga kalau ini engkau gabungkan ilmu dan adab, tanala a'la rutab, engkau akan sampai kepada maqam yang tinggi. Man aradta salama falyata'addabu. Siapa yang mau hidup selamat ini dengan adab wal akhlak. Dan itu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ilmu, akhlak, semua adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka Al-Habib Saleh Al-Adrus, tapi masih lupa itu siapa, apa namanya, bin siapa itu, Karim zaman itu, bukan Habib Saleh bin Yahya ya. Ini Habib Saleh Al-Idrus. Beliau mengatakan kita ini wajib menangis ketika ada 5 orang yang meninggal dunia. 5 orang keluar dari dunia ini, kita wajib menangis kematian mereka, kepergian mereka. Yang pertama siapa? Al-ulama ya'mal bi'ilmihi. Ulama yang mengamalkan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli ibadah. Yang kedua adalah ahli ibadah. Yang ketiga adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin korupsi, yang menangis itu penjilat semua. Penjilat semua yang menangis. Begitu. Yang keempat, syahid, para pejuang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima yang wajib kita tangisi, orang yang gemar sedekah, ahli sedekah. Kalau orang yang tidak pernah sedekah, orang kalau ahli sedekah, begitu dia pergi, dia meninggal, orang-orang nangis, ya Allah, nggak ada yang ngasih aku lagi. Tapi kalau nggak pernah sedekah, nggak pernah, Masya Allah, begitu mana lebih baik dia pergi. Ada. Itu. Fa'ish hayatul ulama. Biar gitu. Maka kalian semua hiduplah dengan hidupnya para ulama. Contohi para ulama, ikuti ulama. Apa yang diikuti dari ulama? Innama yakhshallahu min ibadihi. Ulama itu punya satu, mereka memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man haraba syai'an, siapa yang man khafa syai'an haraba minhu. Siapa yang takut, saya takut ular, akan lari dari ular. Saya takut sama tentara ini, mukanya jahat, dia lari. Wa man khafa Allah haraba ilaihi. Lalu barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan berlari, bukan meninggalkan Allah, dia akan mendekati Allah, dia akan dekat kepada ilaih, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abul Qasim Al-Hakim, itu orang yang ulama takut kepada Allah. Lam yuwarrisu, ulama itu lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, mereka tidak diwarisi dinar wala dirham, bal yuwarrathu alaihim ilman, tetapi diwariskan atas para ulama ilmu, akhlak, al-adab. Faman akhadha hadzal ilm faqad akhadha bihaqqin wafir. Lalu barang siapa mengambil warisan ini, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa qara' sunufil kutubi, banyak baca kitab, banyak baca. Masih ada habis. Masih ada materinya. Jangan sudah diketuk-ketuk, ada palunya. Ini terakhir saya sebelum pulang. Palunya belum. Terserah ini. Ini saya sudah diketuk, suruh stop. Bagaimana ini? Mau lanjut atau stop? Lanjut. Nah, lihat tengah. Begitu aja kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua fil kutub. Baca itu. Jangan berpikir kita sudah menjadi, saya talibul ilm, sudah cukup, saya punya ilmu yang ilmu ini wasi', ilmu ini bihar, lautan ilmu. Yang baru kita dapat ini belum di laut, masih di sungai, masih di kali-kali kotor. Ini baru di kali-kali kotor sudah mau menunjukkan.
alim, pakai imamah, segala macam. Ada yang nggak belajar sama sekali, nggak tahu apa-apa, pakai tongkat. Tanya, ini tongkat hukumnya apa? Sunnah. Dia 40 tahun, orang pikir sakit, kakinya sakit sudah pakai tongkat. Ya, betul sunnah. Begitu ditanya dalil yang coba sebutkan, nggak tahu. Baca, belajar terus. Waqra'u fil kutubi wadum ala tawadhu'in, dan teruslah menunduk tawadhu, istiqamah dengan tawadhu. Jangan merasa hebat, jangan merasa sombong, jangan merasa takabur. Itu takabur, sombong pakaian Allah. Kalau manusia pakai hancur, lapuk, hancur binasa. Jangan pakai itu. Itu pakaiannya Allah. Jangan wadum ala tawadhu'in. Guru kami pernah bilang itu, di hidup ini, di dunia ini hanya ada 2 jenis manusia. Yang pertama, manusia yang benar, yang merasa dirinya berdosa. Ada manusia yang berdosa, yang merasa dirinya benar. Kita di mana? Benar merasa berdosa, maknanya apa? Maknanya dia tawadhu, dia benar, dia alim, tapi dia tawadhu, dia menunduk, dia gak punya apa-apa. Dia ketika disuruh ini menunduk. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang menunduk, Allah yang tinggikan. Begitu. Ada manusia yang berdosa, merasa dirinya benar. Haji, dosa, nggak punya apa-apa, tapi merasa benar. Ini apa yang mau kita sombongkan? Kalau kita lihat cerita Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍahu. Dan Imam Hasan sekali waktu ini di pasar, Imam Hasan putri Sayyidah Fatimah, cucunya Nabi Muhammad yang dulu kecil-kecilnya naik di punggungnya Nabi. Dulu Al-Hasan wal Husain sewaktu kecil itu naik di punggungnya Nabi, main kuda-kudaan begitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍahu, Sayyidina Abu Bakar masuk, Sayyidina Abu Bakar lalu nyeletuk itu kalimat dari Sayyidina Abu Bakar, ni'mal jamal jamalukum ya Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, sebaik-baik tunggangan adalah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Punggung yang pernah naik sampai asa Allah. Adakah punggung semacam itu? Nggak ada. Punggung yang sudah dihadapkan dan bersujud di hadapan Allah Azza wa Jalla, dinaiki oleh Al-Hasan wal Husain. Nabi Muhammad ketika itu di dalam membawa Hasan dan Husain, begitu jadi main kuda-kudaan sambil memandang Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wa ni'mar rakibani. Dan sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar, kalau kau katakan sebaik-baik tunggangan adalah aku, maka sebaik-baik yang naik cuma 2, Hasan wal Husain radhiyallahu anhum warḍahum ajma'in. Al-Imam Al-Hasan, Nabi Muhammad pernah mengatakan, inna ibni hadha sayyid, waktu menggendong Hasan, cucuku ini adalah pemimpin. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, siapa yang enggak tahu Hasan al-Mujtaba, yang memiliki adik Al-Husain. Dua-dua ini menempuh akhir hidupnya dengan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakada. Semasa hidupnya Sayyidina Hasan ada di pasar, datang seorang Badui Arab. Dia mengatakan, anta Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Di pasar, di majma'in nas, di kerumunan manusia. Bahasanya begitulah. Kau itu Hasannya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bahasa kasarnya begitu. Imam Al-Hasan jawab, iya, saya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Lalu dia bilang apa? Dia bilang, inni ma abghadtu ahadan fil wujudi illa anta wa abuk. Hasan, dia bilang, gak ada yang saya benci di dunia ini kecuali kau dan ayahmu Ali. Dia bilang begitu. Di kerumunan manusia di pasar, dia bilang, Hasan,
tidak ada yang paling aku benci di atas dunia kecuali engkau dan ayahmu Ali. Dia bilang begitu. Hasan Al-Mujtaba radhiyallahu anhu warḍahu, bukan dibalas dengan marah. Apa dibalas? Dibalas oleh apa? Imam Al-Hasan katakan, "A'abaka hayyun?" Apakah orang tuamu masih hidup? Apakah ayah ibumu masih hidup? Ditanya kepada orang yang mencaci Imam Hasan tadi, apakah ayahmu masih hidup? Naam, ayahku masih hidup. Maka Imam Al-Hasan menjawab kebencian tadi dengan kalimat cinta apa? Inni uhibbuka wa uhibbu abuka. Kata Imam Al-Hasan, kalau begitu saya cinta ayahmu dan engkau saya cinta. Saya cinta kepada engkau dan ayahmu saya cinta. Balas dengan kalimat cinta. Tidak hanya sampai di situ, itu orang maju kepada Imam Hasan dalam keadaan duduk, dia ludahi Imam Hasan. Ludah di wajahnya Imam Hasan. Dia ludah. Sekali-sekali kasih pojam. Dia ludah Imam Hasan. Dia ludah. Basah semua. Itu dalam riwayat Imam Hasan membasuh ludahnya, membasuh ludah yang diludahi di wajahnya Imam Hasan dengan ujung gamisnya, dengan ujung bajunya, sambil berdiri lalu mengatakan, haddatsana abi an jiddi, berkata ayahku yang mengambil perkataan ini dari kakekku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna riqal muslim shifa, bahwa sesungguhnya ludahnya engkau, ludahnya seorang muslim, engkau adalah muslim, dan ludahmu adalah obat untukku, kata Imam Hasan. Ini bukan cucu Nabi di akhir zaman, ini cucu Nabi langsung. Itu orang tadi langsung menunduk berlutut kepada Imam Hasan lalu mengatakan, ushidu annaka ibnu bintu Rasulillah. Kalau begitu kau tidak membalas, kau tidak marah, kau mengatakan bahkan ini yang aku ludahi adalah obat. Kau ini siapa? Maka saya bersaksi kau ini adalah putri, adalah anak daripada putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Inilah hakada tawadu. Wadum ala tawadu'in wa la taftakhir bin nasabi, dan jangan pernah kau sombong dengan nasab yang kau punya. Berkali-kali ini menjadi nasihat untuk kita semua. Inti fulan, min. Semua wallah, semua akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan masing-masing. Dan jangan sombong dengan sesuatu yang kita miliki, mau itu nasab, mau itu segala macam. Imam Al-Hasan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syatili pernah mengatakan, nanti ada beberapa orang yang datang kepada kakeknya di yaumil qiyamah, dia datang kepada kakeknya orang-orang alim, dia datang, dia bilang, kakek, saya ini cucumu, saya ini anakmu, saya ini keturunanmu. Dia bilang begitu kepada kakeknya. Dia bilang begitu kan, begini. Tahu? Lalu kakeknya bilang apa? Wa bi'sal walad anta, dan sebaik-baik keturunanku, ya seburuk-buruk turunanku adalah engkau. Buruk engkau. Jadi jangan bangga. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau mengatakan, laisal fata man qala kana abi. Bukan pemuda yang katakan, oh itu ayah saya, itu kakek saya, itu nenek moyang saya. Bukan pemuda. Walakin fata man qala ana. Tapi pemuda, dia katakan, ini saya. Gak pakai embel-embel ayah, wala kakek, wala siapa. Ini saya. Ibadahnya ibadah saya. Qurannya Quran saya. Ilmunya saya. Ini kita kadang-kadang mengandalkan keturunan. Na'udzubillah. Jadi, fala taftakhir bin nasabi. Kalau itu semua kita miliki, dikatakan dalam syariat itu, kafaka an takhruja dunya bil wara' wal hasabi. Itu semua
cukup membuat engkau keluar daripada dunia, takhruja dunya bil wara, dengan kehati-hatianmu yang sudah sukses, wal hasabi, bahkan engkau sudah menghitung dirimu. Dan ketika seseorang sudah menghitung dirinya di atas dunia, di akhirat akan gampang perhitungan itu. Sayyidina Umar bilang apa? Hasibu anfusakum qabla hasib. Hitung dirimu sebelum kau dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit nasihat untuk saya pribadi dan antum semua yang hadir. Ayo ya, kita belajar bil ilmi bal bil adabi. Utamakan adab. Al adab fawqa al ilm. Orang-orang kalau memiliki adab, orang sudah pasti menyangka dia berilmu. Tapi kalau dia berilmu dengan sombongnya, ilmu yang dia peroleh, orang sudah mengatakan ini jahil. Hati-hati. Tanala a'la rutabi, akan sampai ke magam ketika orang menggabungkan, menjoinkan antara ilmu dan adab. Fa'ish hayatal ulama, hiduplah dengan hidupnya para ulama. Duduk di sini di majlis, memandang guru-guru. Ini majlis Darul Mustafa. Kif tahya, bagaimana kita menjadikan hidup kita sesuai dengan hidupnya Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sholawat, kita zikir, kita maulid, kita membaca, kita menyebutkan orang-orang saleh, menyebutkan putri Nabi. Inda dzikr salihin tatanazzalu rahmah. Ketika menyebutkan nama orang saleh saja turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa, lalu bagaimana kalau yang saya sebut putri Nabi? Bagaimana kalau yang saya sebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Fal-afdal, maka tentu rahmat besar akan datang kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa dum ala tawadhu'i wa la taftakhir bin nasabi. Tawadhu, menunduk. Ada orang di Ambon itu kalau jalan, saya mengatakan dia kalau dia jalan dia harus begini. Antum tahu? Harus begini. Sampai kita ini, saya bahasa Ambon, ini beta aja sih bahasa Ambon sedikit supaya mengerti sih. Dong mengerti. Dia kalau dia berjalan hadir itu wajahnya harus begini. Ya, seakan-akan ada apa? Ada korek api di lehernya begini, saya pikir. Itu ada paniti di sini. Atau urat lehernya yang salah. Antara dua. Gitu. Ada lagi kalau jalan dengan congkaknya, dadanya di depan. Itu mantan pelari yang nggak pernah menang. Karena mau menang, gitu. Tapi nggak pernah menang. Percuma, gitu. Cuma ada tawadhu wala taftakhir bin nasabi. Dan jangan terlalu banyak, oh itu ayah saya, oh ini kakek saya, oh ini. Cerita, ini anak, saya ini begini. Itu. Kafaka an takhruja dunya bil wara wal hasabi. Cukup ini kita akan sukses keluar dari dunia dan menang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah manfaat untuk saya pribadi, wabil khusus Habib Husain, Habib Hamid, Habib Saleh dan keluarga besar daripada istri Al-Habib Hamid. InsyaAllah mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan fi mardana wa mardal muslimin, diberikan kesembuhan bagi yang sakit. Amin ya rabbal alamin. Dan diberikan insyaallah hajat-hajat kabul, hajat dunia bil maisarah, hajat dunia dengan kemudahan, dan hajat akhirat dengan maghfirah wal marhamah, dengan ampunan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat wal afiyah. Amin. Insyaallah diberikan rezeki hissiyah wal ma'nawiyah, dhahir wal batin, dan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah keturunannya diberikan jadi keturunan yang saleh, salihah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Al-Habib Husain wal Habib Saleh bin Yahya Al-Hamid dan seluruh daripada keluarga besar insyaallah, dan kita semua yang hadir insyaallah tidak keluar kecuali kita hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan utang-utang kita diberikan kekuatan agar kita bisa melunasi semua utang-utang kita. Amin ya rabbal alamin. Dan belum dapat jodoh diberikan jodoh yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sudah dapat jodoh diberikan untuk istiqamah dengan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya arham